Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah, hari ini kita membahas satu hadis tentang jalan menuju surga. Siapa yang pengen masuk surga? Nah, sebelumnya sekaligus mengingatkan, barangkali hari ini kita sudah berada di 1, 2, 3, 4 Dzulhijjah ya. 4 Dzulhijjah. Di mana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang sangat mulia. Dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dari Sayyiduna Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus shalihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal soleh itu lebih Allah cintai daripada amal soleh di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang ini kita berada di dalamnya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, apakah jihad pun kalah pahalanya dengan amal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini? Nabi bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah." Jihad pun kalah pahalanya dengan amal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Hanya satu yang bisa menyaingi keutamaan amal soleh di awal bulan Dzulhijjah. Rajulun dhahaba bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Satu-satunya yang bisa mengalahkan amal soleh di hari-hari ini adalah berangkatnya seseorang ke medan jihad, lalu dia gugur syahid dan hartanya pun habis karena dipakai untuk pembiayaan dia berangkat jihad. Syahid, hartanya juga habis. Itu sajalah yang bisa mengalahkan pahala amal soleh kita di hari-hari ini. Makanya mari di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah kita perbanyak amal soleh apapun bentuknya. Ya, mutlak apa saja, mau baca Quran yang banyak, mau menghatamkan misalnya 10 hari ini pengen menghatamkan Al-Quran, atau sedekah, atau puasa. Ya, ulama kita banyak mengajarkan puasa di 10 hari awal Dzulhijjah. Apalagi nanti di puncaknya yaitu 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Tapi kan hari ini nggak ada jamaah haji Pak Ustadz. Iya kan, dari kita nggak ada. Di sana mungkin orang Saudi asli diperkenankan untuk melaksanakan ibadah haji di tanggal 9 itu bertepatan dengan wukuf. Maka Nabi bersabda, "Shaumu Arafah ahtasibuhu indallah ayyukaffiras sanata ma qablahu was sanata ma ba'dahu was sanata lati ba'dahu." Puasa Arafah itu pahalanya di sisi Allah menghapuskan dosa setahun yang sudah lalu dan setahun yang akan datang. Bukan berarti kalau sudah puasa Arafah kemudian bebas minum khamar setahun gitu, bukan.
Jadi tandanya amal kita diterima, kita itu dijaga oleh Allah selama setahun yang akan datang, menjauhi berbagai macam perbuatan kemaksiatan. Makanya ini sangat diutamakan bagi kita. Nanti tanggal 9 berarti bertepatan dengan hari Kamis, Pak. Tanggal 30 Juli, iya kan? 30 Juli. Nah, berarti nanti silahkan puasanya niat dua. Satu, niat puasa Kamis. Dua, niat puasa Arafah. Nah, itu insya Allah puasanya walaupun cuma sehari, pahalanya dapat pahala dua. Puasa Arafah dan puasa hari Kamis. Pak Ustadz, kalau kodok sekalian boleh enggak? Memang kita ini pengennya apa? Selalu ikut praktis kaidah ekonomi dengan pengorbanan yang paling minimal, mendapat pahala yang paling maksimal, gitu ya. Tapi kalau niatnya kodok, ya kodok aja, nggak usah double-double. Karena apa? Kodok itu berarti puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh kita niatnya double-double. Tapi kalau puasanya wajib, niatnya satu saja. Ya, jadi kalau misalnya kok puasa Arafah bertepatan hari Kamis, pas Ayamul Bid juga ternyata, lah pahalanya 3 itu, double di situ. Nah, kalau yang mau puasa mulai hari ini pun boleh, karena amal soleh itu umum. Segala jenis amal soleh silahkan diperbanyak di hari-hari ini. Ya, nah termasuk nanti akan kita sebutkan jenis amal soleh sesuai tema hadis kita hari ini tentang jalan menuju surga. Nah, tadi sekedar mengingatkan kita saja, kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan tanggal 10 tidak boleh puasa. Nah, haram puasa. Tanggal 10 itu berarti hari Jumat. Nanti hari Jumat bertepatan dengan hari Idul Adha insyaallah. Ya. Jadi kalau hari Idul Adha pas hari Jumat, siapa yang ikut sholat id, maka nanti di siang harinya pilihan, boleh Jumatan, boleh tidak. Kalau sudah ikut sholat id di pagi harinya. Tapi tetaplah, mosok Jumatan yang cuma seminggu sekali gara-gara sudah sholat id, kemudian kita nggak sholat Jumat. Itu tapi secara hukum boleh kalaupun tidak sholat Jumat karena sudah apa? Paginya bertepatan dengan sholat Idul Adha. Iya, kalau nggak sholat Jumat ya sholat duhur di rumah. Wah. Bukan libur total ya. Nah, di hari Idul Adha, amalan terbaik sesuai dengan arahan baginda Rasulullah, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amalan seorang anak Adam yang lebih utama kalau hari nahar, yang lebih dicintai Allah daripada menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban itu berarti dia berkurban, bukan artinya mesti nyembelih sendiri, itu bukan. Kalau dia memang nggak bisa nyembelih, bisa diwakilkan ke Pak Hisham. Kalau ternyata wah takut COVID di RPH, nggak apa-apa. Intinya apa? Dia berkurban. Siapa yang punya keluasan maka silahkan berkurban. Yang punya keluasan, ya. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah bagi yang mempunyai kemampuan. Tapi yang tidak mampu atau mungkin dalam kondisi kesulitan, tidak harus ngutang-ngutang sana sini dulu, tidak. Karena hukumnya apa? Sunnah muakkadah bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu tidak dipaksa. Ya. Ini agar kita tidak salah paham. Makanya ini amalan-amalan yang mari kita kejar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Pak Ustadz, saya mah udah tiap tahun kurban. Tahun ini saya pengen sedekah sembako aja deh hari 10 Dzulhijjah pas hari Idul Adha. Kan kasihan itu biasanya makan kambing nggak ada nasinya. Lah saya pengen sedekah beras aja lah hari itu. Seharga satu sapi dibelikan beras semuanya. Dibagikan kepada fakir miskin. Kira-kira lebih besar mana pahalanya sedekah beras seharga sapi dengan nyembelih satu domba? Besar mana pahalanya? Besar nyembelih satu domba. Kenapa? Karena memang pada hari itu ibadah terbaik nyembelih kurban. Kalau mau sedekah sembako, besoknya setelah selesai hari tasyrik, atau ya sedekah sembako iya, kurban iya, gitu. Ini lebih baik lagi. Ya, plus kurban perasaan. Nah, ini untuk kita agar ingat ya keutamaan hari-hari ini. Jadi kalau Ramadan itu utamanya 10 malam terakhir. Kalau Dzulhijjah itu yang penuh dengan kemuliaan 10 awal. Ulama sempat berselisih ini lebih utama mana? 10 awal Dzulhijjah apa 10 akhir Ramadan? Nah, namanya perselisihan ya didamaikanlah sehingga ditemukan kompromi antara dua hadis ini, lebih utama 10 malam terakhir yang malamnya, tapi adapun siangnya lebih utama 10 awal Dzulhijjah. Makanya mari kita siang malam kejar pahalanya dengan amal terbaik yang bisa kita lakukan. Zikir yang banyak kemana-mana, jangan digendong terus kemana-mana. Di kemana-mana istighfar, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Zikir apa saja kita perbanyak. Kemudian apalagi tadi misalnya puasa, sedekah, memperbaiki akhlak kita di keluarga, menyambung silaturahim. Nah, ini semuanya adalah amal soleh. Baik, kita masuk kepada hadis tentang jalan menuju surga. Dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Ini sahabat mulia Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Anna rajulan sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata begini, ara'aita idza sholaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah puasa Ramadan, saya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, lalu aku tidak menambah dengan apapun lagi, amal-amal sunnah yang lain tidak aku lakukan, ya Rasulullah, apakah bisa dengan itu aku masuk surga? Nabi menjawab, qala na'am. Nabi mengatakan apa? Muhun. Na'am, iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi menambahkan, arti dari haramtul haram, aku mengharamkan yang haram, maksudnya ijtanabtuhu, aku menjauhinya. Dan makna ahlaltul halal, aku menghalalkan yang halal, maksudnya apa? Aku melaksanakannya dengan meyakini mu'taqidan hillahu, dengan meyakini kehalalannya. Ini ternyata kalau kita lihat hadis ini, Pak, jalan menuju surga itu sangat gampang, sangat mudah. Caranya gimana? Lihat, orang ini hanya bertanya, ya Rasulullah, kalau aku sudah sholat 5 waktu, sudah puasa Ramadan, aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, nggak nambah-nambah lagi dengan yang lain, sudah itu saja. Apakah cukup dengan ini aku bisa masuk surga? Kata Nabi, bisa.
kamu bisa masuk surga. Gampang apa tidak berarti? Iya, kalau sholat 5 waktu mungkin gampang. Puasa Ramadan insya Allah bisa. Tapi kadang-kadang itu yang kita penuh dengan godaan dan tantangan di mana Pak? Ketika menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Nah itu di situ tantangan beratnya. Menghalalkan yang halal mungkin masih oke, tapi mengharamkan yang haram, nah ini kadang butuh apa? Perjuangan berat. Ya. Mengharamkan yang haram itu apa maksudnya? Menghindari sesuatu yang kita ketahui keharamannya karena dorongan iman, bukan karena dorongan nggak selera, gitu bukan. Misalnya begini, ada orang disuguhin minuman keras, pas dilihat ya alkoholnya cuman 1%, nggak level, nah gitu Pak. Akhirnya dia nggak mau minum. Dia tidak meminum minuman keras itu karena apa? Nggak selera, bukan karena meyakini keharamannya. Itu nggak masuk ibadah. Atau disodori minuman selera sebenarnya rasanya, wah saya mah nggak suka rasa lemon, pengennya rasa leci. Nah akhirnya dia nggak minum, dia nggak dapat pahala meninggalkan khamr itu. Kenapa? Meninggalkannya itu bukan dorongan iman, tapi karena ndak selera rasanya. Ada orang mau judi, sudah siap-siap judi, tiba-tiba kemudian istrinya datang Pak. Wah dijewer lah telinganya kan. Wah pantas, gelang mahar juga kamu ambil. Akhirnya dia pulang, ampun, takut dipecat istri Pak. Akhirnya nggak jadi judi. Dapat pahala nggak dia meninggalkan judi karena itu? Enggak, karena dia takutnya bukan takut Allah, tapi takut dipecat sama istri. Nah, orang mau berzina Pak, ternyata pas datang itu pasangan zinanya, ya ternyata kamu, aku maunya yang lain. Kalau kamu aku nggak aja deh malam ini, misalnya gitu. Dapat pahala nggak dia karena meninggalkan zina? Nggak dapat. Karena apa? Bukan karena rasa takut kepada Allah. Dia sendiri tidak meyakini keharaman zina itu, tapi nggak berzina gara-gara apa? Nggak selera. Nah, dia nggak dapat pahala. Makanya ternyata kalau kita lihat dari hadis ini Pak, meninggalkan perbuatan haram karena takut kepada Allah itu adalah amal soleh. Meninggalkan perbuatan haram karena dorongan rasa takut kepada Allah itu adalah menjadi amal soleh. Tapi meninggalkan kemaksiatan tapi dorongannya bukan takut kepada Allah, itu mah nggak dapat pahala, biasa-biasa aja. Makanya dulu ada kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua, iya kan? Masih ingat ini ceritanya ya? 3 orang yang terperangkap di dalam gua tertutup batu besar. Salah satu dari 3 orang ini dia berdoa dengan tawasul, dengan bertawasul amal soleh. Yang satu amal solehnya karena pernah memuliakan orang tua. Yang kedua amal solehnya karena pernah memuliakan karyawannya. Nah yang ketiga amal solehnya apa? Menghindari zina. Ternyata menghindari perbuatan zina, menghindari perbuatan maksiat karena takut kepada Allah itu bernilai amal soleh. Sudah cinta mati dia sama sepupunya Pak, tapi cintanya tak terbalas. Sepupunya nggak menerima apa? Cintanya. Akhirnya dia pun gagal menikah dengan sepupu yang dia sangat gandrungi itu. Tapi cintanya belum hilang, terus disimpan hingga suatu saat qadarullah dia diberikan Allah kekayaan yang sangat banyak. Sementara sepupunya ini hidupnya miskin papa. Sudah punya anak-anak, suatu hari tidak bisa makan. Akhirnya sepupunya ini, perempuan yang dia cintai itu datang meminta bantuan kepada
orang ini ketika datang, kamu mau apa? Aku pengen minta apa, dibantu, ini anak-anakku udah beberapa hari kelaparan, takut mereka nanti kalau nggak makan bisa mati, makanya aku mohon tolong deh kasih beberapa makanan atau mungkin uang untuk kami bisa beli makan. Nah, dia berpikir kesempatan ini, jarang-jarang nih kesempatan datang sendiri. Akhirnya dia mengatakan, ya sudah, aku mau kasih bantuan buat kamu dan keluargamu, syaratnya satu, tapi apa? Aku menginginkan dirimu. Wah, ini bergejolak nih antara mau tapi dosa, menolak tapi mati. Nggak ada lagi apa? Makanan. Akhirnya dia timbang-timbang, ya sudahlah, daripada mati sekeluarga semuanya, nggak apa-apa deh, sekali aja tapi ya mas, gitu. Akhirnya dia kemudian senang sekali Pak, dapat kesempatan yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Nah, sudah dibungkuskan makanan, tinggal sekarang happy-happy dulu deh, gitu. Sudah hampir terjadi perzinahan itu. Tiba-tiba sang perempuannya mengatakan, mas, apa kamu nggak takut sama Allah? Seketika itu badannya langsung gemetar, nafsunya sudah hilang semua, takut kepada Allah luar biasa. Dia lari sambil menangis, makanan dan uang itu dia berikan cuma-cuma sudah. Dia lari menangis menyesal, takut kepada Allah, tidak jadi melakukan perbuatan kemaksiatan itu. Saat di dalam gua dia berkata, ya Allah, kalau dulu yang aku lakukan dengan meninggalkan zina karena takut kepadamu itu termasuk amal soleh yang engkau terima, ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Tiba-tiba batunya bergeser. Seret. Berarti apa? Allah terima dulu amal solehnya. Meninggalkan kemaksiatan karena takut kepada Allah itu adalah amal soleh. Maka mari kita di hari-hari ini juga, yang mungkin kemarin-kemarin sering masih jatuh ke dalam kemaksiatan, kita jauhi karena dorongan takut kepada Allah, kita lakukan taubatan nasuha. Semoga taubat kita di hari-hari pertama Dzulhijjah ini menjadi amal soleh yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali kepada hadis ini. Mungkin ada pertanyaan begini, Pak Ustadz, itu kok cuman sholat dan puasa? Mana hajinya, mana zakatnya? Kok nggak disebutkan? Berarti kalau orang sudah sholat, sudah puasa, cukup dong dia masuk surga. Jawabannya apa? Mungkin ketika orang ini datang, syariat haji dan zakat itu belum ada, belum diturunkan. Atau Nabi ngasih resep ini karena melihat ini kan orang datang dari jauh, kondisinya kayak kelihatannya bukan orang yang berlimpah harta, orang yang pas-pasan saja. Sementara haji dan zakat itu hanya wajib ketika orang itu sudah mampu secara finansial. Tidak ada wajib zakat kecuali sudah sampai pada nisab hartanya itu. Dan tidak wajib berangkat haji kecuali orang yang mampu dengan bekal yang dia kemudian bisa apa? Menempuh perjalanan di sana untuk kebutuhan selama haji, keluarganya juga ditinggalkan, biaya hidup selama ditinggal haji. Jadi orang berangkat haji itu yang harus diperhitungkan juga apanya, Pak? Biaya selama perjalanan, biaya hidup selama di sana, makan minumnya, penginapannya, juga adalah keluarganya. Jangan dia haji, keluarganya nggak makan apa-apa. Nah, ini zalim. Makanya orang berangkat haji itu kan syaratnya apa? Al-istita'ah. Ada kemampuan, ya. Kemampuan fisik, kemampuan harta, kemampuan ilmu. Fisiknya kuat, tapi hartanya tidak ada, maka dia tidak wajib. Tidak wajib, ya. Makanya sebenarnya kalau orang itu rindu Baitullah tapi hartanya belum cukup, maka dia tidak wajib untuk berangkat haji. Rindunya iya, rindu banget, tapi apa mau dikata,
biayanya tidak cukup, maka dia tidak wajib berangkat haji. Jadi jangan memaksakan diri kalau memang belum mampu. Allah tidak membebani kita dengan di luar kemampuan. Tapi yang sudah mampu, hari ini omsetnya miliaran, nggak berangkat juga, nanti ajalah, masih muda ini, haji kan nunggu tua juga masih bisa nanti. Tapi udah jalan-jalan ke Amerika, jalan ke Eropa, liburan ke Singapura, haji belum, nanti ajalah. Ternyata jalan 10 tahun bisnisnya bangkrut. Akhirnya dia menjadi orang yang nggak punya apa-apa. Dosa apa tidak dia? Dosa. Karena dulu ketika Allah berikan kemampuan, kenapa nggak berangkat cepet-cepet? Nah sekarang udah nggak punya apa-apa, baru sebenarnya sih mau berangkat, tapi ya gimana? Lo kok malah sekarang baru menyesal? Dulu pas kaya harusnya diutamakan hajinya. Nah ini makanya kita harus tahu betul, memang haji itu kan wajibnya tidak faur. Tapi kalau kemudian teledor seseorang itu sehingga tahu-tahu sudah miskin, nggak punya apa-apa, padahal dulu mampu, maka dia mendapatkan dosa. Ya. Makanya bagus kalau misalnya ada yang memang keinginannya kuat membuat namanya tabungan haji. Kalau orang menabung haji ternyata kebetulan nabungnya sekarang dapat jatahnya nanti 10 tahun lagi misalnya, maka selama dia proses menabung itu sudah dapat pahala. Ya, kalaulah kemudian dia misalnya usianya nggak sampai, maka insya Allah Allah itu maha pemurah kepada hambanya. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niat kita saja sudah ditulis oleh Allah. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Makanya miliki niat dulu. Nanti kalau Allah lapangkan, Allah berikan rezeki yang cukup, insya Allah haji. Ya, makanya ini agar selama kita menuju kepada mampu itu sudah dapat pahala. Kita sampai jam berapa ini, Mas Jagi? Jam 6. Jam 12 saja sekalian. Nah, Pak Ustadz, di sini kok katanya jalan menuju surga itu kita harus beramal, harus sholat, harus puasa, meninggalkan yang haram, menghalalkan yang halal. Kan ada hadis, dalam satu hadis Nabi mengatakan apa? Lan yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi. Tidak seorang pun itu masuk surga karena amalnya. Tapi apa? Dengan rahmat Allah. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Ketika ditanya, apakah Anda juga demikian ya Rasulullah? Aku juga begitu, kata Nabi. Setiap kita, bahkan aku, tidak akan masuk surga dengan amal kita, tapi dengan rahmat Allah. Lah, gimana mengkompromikan? Katanya di sini kalau pengen masuk surga, laksanakan kewajiban, tinggalkan yang haram. Ini kan amal ini. Kok di hadis yang lain katanya kita nggak akan masuk surga dengan amal, tapi dengan rahmat. Kira-kira gimana? Bingung tidak ini, Pak? Hadis ini mengatakan masuk surga dengan amal, kita disuruh beramal. Hadis yang ini mengatakan kita masuk surga dengan rahmat. Yang betul yang mana? Maka di sini perlu dikompromikan dua hadis ini agar tidak terjadi salah paham. Takutnya nanti ngapain beramal kalau udah dapat rahmat Allah mah tetap masuk surga. Makanya ulama menggabungkannya begini. Kita ini diperintahkan Allah al-akhdhu bil asbab, berusaha, berikhtiar, beramal sebanyak-banyaknya. Ya. Tapi pada akhirnya nanti yang menentukan amal itu diterima sama Allah atau tidak, itu tergantung rahmat Allah.
Jadi ada orang sudah beramal habis-habisan, dia capek-capek, letih dia melakukan amal soleh. Pada akhirnya kalau nggak diterima sama Allah, masuk surga nggak? Nggak masuk surga. Nah, yang menentukan rahmat Allah akan dia terima atau tidak, yang menentukan amal dia akan diterima Allah apa tidak, itu apa? Rahmat. Kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah, amal kecil saja bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Tapi kita sudah beramal besar, capek, keluar biaya, nyatanya Allah tidak memberikan rahmatnya. Akhirnya pun apa? Kita nggak diterima amal-amal yang sudah kita lakukan. Kata orang Jawa, coto. Coto itu apa? Muspro. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Amal sudah kita lakukan, capek, letih, biayanya besar. Ternyata haba'am mangsuro. Nggak ada pahala sama sekali. Kenapa? Karena Allah tidak menerima amal kita. Makanya betul kita ini disuruh untuk beramal sebanyak-banyaknya. Tapi selanjutnya apa? Yang menentukan itu akan diterima atau tidak adalah rahmat Allah. Bukan berarti kalau dapat rahmat Allah mah pastilah masuk surga. Nggak usah capek-capek beramal. Rahmat Allah aja kita minta. Logikanya begini, yang sudah beramal saja belum tentu diterima sama Allah. Apalagi yang nggak beramal, bagaimana dia bisa mengharapkan rahmat Allah? Kita yang bersusah payah beramal, capek, belum tentu Allah terima. Kalau tidak mendapat rahmat Allah, apalagi yang nggak mau beramal soleh. Atau logika sederhananya kalau di dunia begini, orang yang mau berusaha mencari nafkah, kadang dia bisa kaya, kadang tetap pas-pasan, kadang bisa bangkrut, kadang bisa untung. Itu yang sudah berusaha. Apalagi yang nggak pernah berusaha, gimana dia mengharapkan nafkah yang cukup, bisa berangkat haji, bisa bayar zakat, bisa membantu fakir miskin, bisa membuat pesantren misalnya, kalau dia sendiri nggak pernah mau berusaha mencari nafkah. Lah itulah kira-kira analogi sederhananya. Maka tetap kita perbanyak amal soleh. Kemudian kita minta kepada Allah agar semua amal ini diterima dan mendapatkan pahala terbaik kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang ada namanya orang-orang murji'ah, Pak. Orang-orang murji'ah itu mereka hanya berbekal iman. Pokoknya udah iman lah, sudahlah, nggak usah beramal. Bagi mereka iman dan amal itu nggak saling mempengaruhi. Yang penting iman, walaupun dia seorang ahli maksiat masuk surga gitu. Jadi ini orang-orang murji'ah, tidak mau beramal asalkan iman masuk surga, katanya begitu. Ada kutub yang berseberangan, namanya orang-orang khawarij. Orang khawarij itu malah sebaliknya. Kalau ada orang melakukan dosa besar, maka itu bisa menyebabkan imannya batal. Makanya ada orang tukang zina, tukang mabuk, tukang judi, tukang makan riba, menurut orang khawarij ini bisa dikategorikan lama-lama kafir ini. Walaupun dia hatinya masih beriman. Kenapa? Karena sahibul kabair, orang yang memiliki dosa besar itu bisa keluar imannya jadi batal. Tapi kalau ahlu sunnah tidak. Orang ahlu sunnah kita di tengah-tengah. Iman itu sama iman hubungannya saling sejajar. Jadi iman itu bisa yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Tandanya yazidu bit ta'ah yanqusu bil maksiyah. Orang itu imannya naik, tandanya dia banyak melakukan kebaikan dan ketaatan.
Tapi iman itu berkurang, melemah ketika dilihat orang itu banyak melakukan kemaksiatan. Maka hubungannya tidak pernah terputus antara iman dengan amal soleh. Maka dengan kita memperbanyak amal soleh, tandanya iman kita lagi naik itu. Ya, baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini barangkali ya kajian kita untuk pagi hari ini. Semoga bisa kita ambil faedahnya dan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Utamanya di 10 hari pertama Dzulhijjah, mari kita berlomba-lomba melaksanakan amal soleh, amal kebaikan, menebar senyum misalnya di keluarga, menambah kelembutan dengan anak-anak, semakin lembut dan semakin santun kepada istri. Lah ini semua juga amal soleh. Semoga Allah berikan taufik agar kita terus bisa meniti tangga-tangga amal dan ketakwaan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.